Ini sekarang teknologinya sudah ada laser ya. Jadi ketika untuk jembatan apa-apa tinggal shoot aja. Siapa? Ini maksudnya direndam, maksudnya bisa ini memberikan ATR kepada maksudnya ini salah di dalam apa itu ukur pasir laut. Nah karena itu ini menjadi PR kita semua. Sekarang kata kuncinya adalah melakukan. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menekankan pentingnya peran masyarakat ahli survei kadaster Indonesia atau MASKI sebagai mitra strategis Kementerian ATR BPN dalam mewujudkan administrasi pertanahan yang teratur, akurat, dan juga berintegritas. Hal ini disampaikan saat dirinya menjadi pembicara kunci dalam Musyawarah Nasional 2025 di Bali pada Selasa 25 November 2025. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Bali, rekan Zainal Nur Arifin. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Nurma di studio dapat dilaporkan bahwa dalam sambutannya pembukaan MASKI kemarin, Menteri ATR Nusron Wahid berharap kepada petugas survei untuk lebih berintegritas, lebih proper, kemudian lebih tegas, serta lebih presisi terhadap pengukuran lahan atau tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih atau kedepannya tidak akan ada lagi sengketa tanah atau sengketa lahan yang ada. Karena ini para ahli survei kadaster ini mereka melakukan survei dan melakukan pengukuran sebelum pihak ATR atau BPN menerbitkan sertifikat tanah atau sertifikat lahan. Dan pihaknya juga menyampaikan untuk meminimalisir daripada adanya sengketa tanah selama ini, pihaknya berharap kepada para ahli survei kadaster ini untuk dapat menentukan dengan jelas titik-titik koordinat terhadap bidang lahan atau bidang tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya. Dan itu titik koordinat yang dimaksud batas-batas, baik itu batas atas, batas bawah, batas kanan, kiri, dan juga batas terhadap jalan raya. Dan Menteri Nusron Wahid juga berpesan kepada para anggota MASKI sendiri untuk tetap menjaga integritasnya dalam melaksanakan tugasnya. Dan kemudian untuk mengenai alih fungsi lahan sendiri yang ada di Bali, Menteri Yusron menyampaikan bahwa dengan tegas moratorium alih fungsi lahan di Bali harus segera diterapkan. Dan untuk itu Menteri Yusron hari ini menggelar pertemuan atau menggelar rapat koordinasi dengan Gubernur Bali, Bupati, serta Wali Kota se-Provinsi Bali. Dan pihaknya juga mengingatkan bahwa untuk Bali sendiri untuk mengembalikan daripada tanah-tanah atau tanah yang sudah digunakan untuk bangunan atau semacamnya di lahan produktif khususnya di sawah untuk dikembalikan kembali menjadi lahan sawah. Demikian. Petugas surveinya lebih berintegritas, lebih proper, lebih tegas, lebih presisi, dan produknya ukurannya lebih tepat sehingga nggak bisa ditupangi lagi ke depan. Selama ini peran dari ini gimana Mas Kadaster, Pak? Ya kalau nggak ada kadaster nggak ada produk sertifikatmu, Mas. Ya, peranannya ya signifikan kan, ini hulu. Ya hulu. Orang itu mau membuat sertifikat tanah pertama ini kan ngukur. Yang ngukur siapa? Ya pemain kadaster ini, survei kadaster yang ngukur. Ini sebetulnya kumpulan petugas ukur tanah. Kadaster cuma namanya aja ngetop kayak kadaster.
Aslinya ini kumpulan petugas ukur tanah, juru ukur tanah sebetulnya ini kumpulan. Pak, untuk meminimalisir sengketa tanah itu seperti apa, Pak? Ya kalau produknya proper, produknya baik, titik-titik koordinatnya jelas, cetak, dokumen hukumnya lengkap, jelas, pasti tidak akan ada konflik dan tidak ada tumpang tindih. Yang menjadi tumpang tindih itu pertama kali masalah sengketa itu satu, titiknya nggak jelas. Di dalam sertifikatnya itu kan biasanya ada lampiran ukur. Di dalam lampiran ukur itu tidak ada keterangan yang jelas. Tanah ini lokasinya di mana? Koordinatnya di mana? Batas kanan atasnya mana? Batas kanan bawahnya mana? Batas kiri atasnya mana? Kiri bawahnya itu apa? Di jalan apa ini apa? Tidak ada selama ini yang jadi masalah. Nah ini tantangan buat para petugas ukur yang tergabung di dalam MASKI, Masyarakat Survei Ahli Kadastral Indonesia. Namanya keren, tapi sesungguhnya ya juru ukur. Pak melihat di Bali juga banyak alih fungsi lahan yang udah mulai banyak, Pak, tanggapannya? Alih fungsi lahan sekarang kita moratorium, sudah tidak boleh alih fungsi lahan lagi, apalagi yang LP2B, lahan pangan dan pertanian berkelanjutan mutlak tidak boleh dialih fungsi. Bali ini salah satu yang berbahaya. Kenapa? Karena Perpres 12 tahun 2025 mengatakan bahwa target LP2B itu harus 87% dari total LBS. Apa itu LP2B tadi? LP2B itu sawah forever. Sawah yang nggak bisa diotak-atik seumur-umur hidup jadi sawah. Kalau dalam bahasa ngajinya sawah kholidina fiha abada. Pak, terkait lahan Pak, di dekat pantai Nah, di Klingking Jawa, itu, Pak. di Bali ini berdasarkan RT RW kabupaten kota seagregat, itu LP2B-nya baru 62% dari total LBS. Jadi masih jauh. Sehingga ini Pemda, besok saya mau ketemu dengan Pak Gubernur sama Bupati Bali, akan tak tekankan bahwa yang lahan sawah sudah diubah RT RW-nya menjadi tidak sawah, harus dikembalikan menjadi sawah. Wajib, Pak? Wajib. Oh. Pak, kayak di Pantai Klingking yang lagi jadi sorotan di Pantai Tahu aku Pantai Klingking itu apa? Enggak, Pak, itu Yang